Paten Pustina. Wow, jumbo-jumbo banget itu ikannya. Ini paman-paman lagi kontes gede-gedean nangkep pakai tangan kosong apa gimana? Ini sih pasti si ikan patin. Paman, patin apa itu? Paten Pustina. Oh, jadi kamu toh sob yang namanya patin varietas baru unggulan itu. Eits, tapi setahu Otan, keunggulan si Pustina bukan di ukuran besarnya ini teman, tapi di kecepatan pertumbuhannya. Emang secepat apa sih dia tumbuhnya? Sini Otan jelasin. Ikan patin memang bisa tumbuh besar hingga 1 meter dengan berat 25 kg. Makannya pun juga butuh banyak dong ya. Nah, si patin Pustina ini kecepatan pertumbuhannya terbilang 2 kali lebih cepat. Kalau patin biasa dalam waktu 6 bulan bisa tumbuh hingga bobot setengah kilo, si patin Pustina ini dalam kurun waktu yang sama bisa mencapai 1 kilo. Jadi bisa dibilang konsumsi pakannya jadi efisien alias lebih hemat kan? Pantes aja paman-paman ini dari tadi Otan lihat mukanya pada sumringah semua. Lah patinnya bisa gede-gede begini dalam waktu lebih cepat. Mantap! Hai Otan, aku sejatinya adalah pemuliaan dari jenis patin yang biasa. Saat ini, aku adalah generasi ke-6 dari indukan-indukan terbaik yang dipilih untuk dikembangbiakan sejak 2009. Proses panjang bertahun-tahun ini, bahasa kerennya selective breeding. Nah, pas banget nih. Kebetulan aku akan diseleksi oleh paman-paman ini untuk menemukan calon indukan yang berkualitas. Jadi bukan panen untuk konsumsi ya. Giring terus paman! Jangan sampai ada yang lolos! Di kolam ini saja ada ratusan ekor patin teman. Nggak kebayangkan berapa jumlah total patinnya kalau kolamnya ada sebanyak ini. Di masing-masing kolam ini sih mereka sudah dikelompokkan berdasarkan usia dan ukuran. Nah, penggiringan sudah selesai tuh. Wah, dari cipratan airnya aja jelas ya, nih ikan patinnya kuat bertenaga semua. Nah, kolam yang ini berisi patin Pustina dewasa yang sudah siap jadi induk unggulan. Mereka sih seumuran, namun nanti akan dipilih calon-calon induk yang bobot dan panjangnya memenuhi kriteria. Macam kontes pemilihan gitu deh. Jangan khawatir ya teman, tujuan mereka diangkat ke darat begini supaya bisa ditimbang beratnya, diukur panjangnya, dicatat, lalu kemudian disortir untuk pindah kolam. Sama satu lagi, yaitu untuk memisahkan jantan dan betinanya. Yang jantan masuk ke kanan, yang betina masuk ke kiri. Saat ini, tim seleksi akan mencatat seluruh berat dan panjang patinnya. Nantinya hanya akan dipilih 100 ekor saja yang bobot dan panjangnya paling ideal. 47. Waktu keluar air kamu gelepar-gelepar ke sana kemari. Tapi kok waktu ditimbang kamu bisa anteng sob? Ember biru ini rahasianya teman. Jadi di ember biru ini sudah dicampur cairan untuk bius patinnya. Ya, biar saat ditimbang berat dan diukur panjangnya, angka-angka tersebut bisa akurat. Tapi ini hanya sementara kok. Nanti sebentar juga lincah lagi. Generasi pertama patin Pustina ini punya kecepatan tumbuh dan ukuran yang terbilang sama dengan rata-rata patin lainnya. Nah, indukan unggulan yang terpilih rupanya menghasilkan anakan yang tumbuh membesar lebih cepat. Begitu terus selanjutnya,
sampailah di generasi ke-6 ini yang tumbuh makin cepat dan punya panjang serta bobot maksimal. Ngomong-ngomong, untuk proses seleksi si patin ini tetap harus ekstra hati-hati, teman. Betul sekali, Otan. Itu karena aku dibekali senjata yang cukup berbahaya. Yaps, apalagi kalau bukan patil, alias duri tajam tipis yang ada pada sirip dadaku. Untuk membuktikan seberapa tajam patilku, coba Otan uji coba menggunakan balon. Pasti dengan cepat aku bisa memecahkannya. Wus! Lihat kan, Tan? Hanya butuh waktu sekejap aku dan teman-temanku bisa langsung memecahkan balon-balon ini menggunakan patilku yang tajam. Selain itu, aku juga memiliki kibasan ekor yang kuat, sehingga bisa membuat tubuhku sampai terpental liar ke segala arah. Itulah mengapa kalian harus berhati-hati jika berhadapan denganku. Coba Om Editor, putar tayangan lambatnya. Ini dia. Dus! Terlihat jelas ya teman, patilnya sempat menusuk balonnya sebelum pecah. Itulah yang menjadikan panen patin gak bisa sembarangan dan harus ekstra hati-hati teman. Kalau berdiri di tempat patinnya berhamburan, kita bisa tertusuk patilnya tanpa terduga kan? Sejatinya patil patin tidak berbisa teman, namun bisa membuat luka yang dalam karena panjang patilnya bisa 4 cm. Luka ini bisa berakibat infeksi, makanya banyak yang merasakan demam meriang apabila tertusuk patilnya. Wah, ini sih namanya kesenggol meriang dong sob. Ada patin terbang. Bukan ya, ini tuh cuma patin yang dikembalikan ke kolam setelah nggak lolos seleksi teman. Kebayangkan, dalam proses seleksi ini, paman harus menyortir ratusan ikan, sedangkan patinnya tidak boleh berlama-lama keluar air. Jadi sesaat setelah data sudah tercatat, langsung deh, lempar balik ke kolam. Tapi tenang aja, si patin baik-baik aja kok. Otot tubuh si patin terbilang kuat, jadi tahan banting teman. Patin yang tidak lolos seleksi ini nantinya akan dibesarkan lagi di kolam awal. Nanti kalau butuh calon indukan lagi, mereka akan diseleksi lagi. Semangat tumbuh besar ya sob. Paman, sobat otannya itu diapain? Kenapa terbalik begitu? Sebentar. Sepertinya perut si patin lebih besar dari biasanya tuh. Oh, Otan tahu. Ini kan indukan yang sudah mengandung banyak telur. Halo Mama Patin, jangan khawatir ya. Paman-paman ini mau membantu merawat telur-telur kamu nih. Proses ini namanya stripping teman. Jadi indukan betina dan jantan yang sudah siap dipijah ini nantinya akan diambil telur dan sel jantannya. Nantinya telur-telur ini akan dirawat di corong penetasan ini teman. Kalau sudah cukup besar, baru deh dia dirawat di kolam lagi. Dengan begini, telur-telur patinnya akan lebih aman dan bisa tumbuh berkembang. Woi. Ampun deh kalau soal makan. Otan terheran-heran deh sama kalian. Memang begitulah sifat alamiku sejak kecil, Tan. Naluri bersaingku sangatlah kuat. Maklum, aku kan dibesarkan dalam kelompok yang berjumlah banyak. Karena kalau aku kalem-kalem aja, pasti nanti aku nggak bakal dapat makanan, Tan. Oh iya, sejatinya aku memiliki kebiasaan makan di dasar perairan, teman, alias bottom feeder. Tapi karena sejak kecil aku dibiasakan dengan makan pelet, maka pola kebiasaanku pun jadi berubah.
Jadi jangan heran ya, kalau saat ada makanan, aku dan teman-temanku akan langsung pada heboh. Tapi kamu kok bisa tahu lagi ada makanan di kolam ya? Coba, Otan mau ngetes kamu, Sob. Kamu tuh bisa tahu ada makanan karena indera penglihatan, penciuman, atau karena lainnya. Nih, agen Otan udah siapin makanan kalian, tapi dimasukkan ke botol bening ini. Kira-kira kalian tahu nggak ya kalau ada makanan ini? Apakah botolnya cuma dicuekin karena aroma makanannya nggak kecium? Atau kalian mangap-mangap mencoba makan? Oke agen, cemplungin botolnya. Wah, rupanya dugaan Otan salah semua teman. Si Patin langsung bereaksi berebutan membabi buta. Kalau ada gerakan memercik satu Patin saja, langsung deh Patin lainnya reaksi berantai. Wah, kalau begini bisa dibilang kalian latahan dong Sob. Patin Pustina yang jumbo-jumbo ini ada di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam Jambi teman. Makanya kolamnya ada banyak bener kan? Nantinya inovasi ikan-ikan yang dikembangkan di sini bisa disebarluaskan untuk dibudidaya para peternak di seluruh Indonesia. Kalau hasil panen melimpah dan ikannya besar-besar sehat kuat, paman-paman peternak ikan kan ikut senang. Germaks, keren maksimal. Teman, di tengah ladang tebu ini, Otan mau nunjukin ada dua sobat Otan yang tangguh. Nah, itu dia. Mereka adalah para kerbau penarik lori. Saat musim panen tebu inilah momen mereka menunjukkan ketangguhannya. Spesialnya episode kali ini, Otan akan mengikuti petualangan si kerbau lori bersama Kavena dan teman-teman Bolang. Tan, nih Kavena udah di atas lori, nih bayangin aja. Sobat Otan tuh super hebat nih. Ada Mawar sama ada Endang tuh namanya. Mereka udah 15 tahun narik lori yang beratnya mencapai 35 ton. Iya, betul sekali. Aku sudah terlatih menarik lori sejak usiaku 3 tahun. Tenang aja Tan, kami sudah jinak-jinak kok. Kami berdua sudah terbiasa dengan manusia di sekitar kami. Makanya kami tidak takut ketika didekati. Meskipun kami ini betina, tapi kekuatan kami jangan diragukan, Tan. Tenaga si kerbau sudah sejak lama dimanfaatkan membantu pekerjaan manusia. Umumnya memang untuk membajak sawah. Nah, ini satu-satunya di Indonesia kerbau yang menarik lori berisi tebu, teman. Ya, bisa dibilang begitu, Tan. Tapi, aku tidak full menarik lori sepanjang rel ini ya. Waktu pagi hari, aku diarahkan menarik lori kosong terlebih dahulu. Tapi, beban lori kosong ini tetaplah sangat berat buat manusia. Tan nih, Kavena lagi sama Bolang. Dikawal sama 2 kerbau nih. Beratnya lumayan loh Tan nih, ada 10 gerbong kurang lebih 9 ton. Sekarang giliran Otan nantangin Kavena dan teman-teman Bolang tarik lori. 1 lori aja, gak usah banyak-banyak. Terima tantangan Otan gak Kak? Tenang aja, buat narik lori, Kavena udah bawa pasukan nih. Ada Bolang sama teman-temannya. Tantangan dari Otan, siapa takut ya, Lang ya? Siap semuanya? Siap. Oke, 3, 2, 1, kita coba tarik yuk. Berat 1 gerbong kurang lebih hampir 1 ton. Oke, pelan-pelan lori mulai jalan. Ayo.
Nih Kak Veno udah dibantuin sama Bolang sama teman-teman. Udah 5 orang tapi tetap gak kuat untuk jalanin lorinya meskipun kosong ya. Gak sebanding sama tenaga kerbau yang cuman 2 ekor. Nah, terbukti jelas ya, kekuatan si kerbau benar-benar luar biasa. Selain angkut beban, kerbau memiliki kaki dan kuku yang kuat dalam berpijak. Kaki dan kuku yang kokoh memudahkan kerbau berjalan di medan apapun. Mau lumpur atau lahan penuh batang tebu seperti ini. Ayo kita balik tunjukin dulu Lang. Tuh, kasih tunjuk. Tani, Kak Vena sama Bolang dan teman-teman udah nyiapin styrofoam. Ini ada yang level 1, level 2 sama level 3. Kita mau tes seberapa dalam pijakan kaki kerbau. Ayo sob, coba injak gabusnya. Tuh lihat, meskipun 3 tingkat gabus sudah kuinjak, tapi nggak bolong kan? Aku punya kuku kaki lebar dan kuat, jadi tidak akan terjebak meskipun berjalan di lumpur. Oh, ternyata ini rahasia kamu sob. Pantas saja kamu bisa jalan di berbagai medan. Kermaks. Waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi semua gerbong lori kurang lebih setengah hari. Jadi kerbaunya harus menunggu sampai sore baru lori-lori ini bisa mereka tarik. Waktu menunggu ini mereka manfaatkan buat cari makan sendiri. Biasanya setelah lelah menarik lori, aku diberi waktu relaksasi. Jadi aku memilih bersantai ria di sini, Tan. Nih, Bolang udah bawa apa? Alat musik apa? Ukulele. Oh, bawa alat musik apa? Gendang. Satu lagi? Seruling. Nah, Kak Vena dan teman-teman mau melakukan percobaan seberapa sensitif pendengaran si kerbau. Yuk, yang pertama ukulele. Oke, ukulele aman, masih pada rileks. Selanjutnya suara gendang. Terpantau masih aman teman. Yuk, sekarang yang terakhir, suara seruling. Tuh kerbaunya lari. Wah. Aduh, kaget ya Lang ya. Tadi tiba-tiba kerbaunya naik begitu dengar suara suling karena itu ada suara ultrasoniknya tuh dari si suling itu karena frekuensinya juga tinggi, mirip kayak peluit. Makanya kalau hewan-hewan juga dipancingnya kan suka pakai peluit tuh. Nah, pendengarannya kerbau juga sama karena pendengarannya luas. Ikatan induk dan anak kerbau memang terkenal dekat teman. Nah, mumpung ada keduanya, coba yuk Vena kita buktikan ikatan keduanya. Nah, kita mau coba pisahin dulu, bener ya Tan ya? Terus udah gitu nanti anaknya kita lihat nyamperin induk yang asli atau yang palsu. Nih, Kak Vena tandain dulu ya Tan ya. Hampir ya. Sudah tidak diragukan lagi, insting Sobat Totan dapat mengenali induknya sendiri. Hal ini dikarenakan ia bisa mengenali wajah dan aroma induknya. Nih, Lang. Kalau diperhatiin ya, warna kulit kerbau itu kan apa? Gelap ya? Hitam, gelap betul. Nah, ada yang tahu nggak fungsinya buat apa? Buat melindungi sinar matahari. Dari sinar matahari. Tadi benar, buat ngelindungin dari sinar matahari. Sama buat ngelindungin dari serangga gitu. Makanya warna kulitnya gelap. Yap, meskipun aku punya kulit tebal, tapi tetap saja banyak serangga yang menggigitku. Terus, aku juga nggak tahan sama sinar matahari. Totan tahu kok kalian itu nggak tahan dengan cuaca panas karena kalian tidak memiliki banyak kelenjar keringat dan suhu tubuh kalian sudah panas. Suhu normal kalian aja sekitar 38 derajat Celcius. Kalau itu terjadi di manusia, udah termasuk demam. Kerbau terkenal memiliki kepala yang besar dan tanduk yang khas. Uniknya, kerbau di masing-masing daerah punya bentuk tanduk yang berbeda-beda. Seringkali berbentuk melengkung ke belakang. Nih kan kerbau ini usianya udah 15 tahun Tan. Dan semakin tua itu tanduknya semakin melebar. Bahkan panjangnya tanduk kerbau itu bisa sampai 1,5 meter. Iya, aku punya tanduk bukan cuma buat hiasan loh Tan.
Tapi ini sebagai alat pertahanan diri dari serangan lawan. Apalagi kerbau jantan sering berkelahi. Ketika semua tebu sudah berhasil terkumpul, aku siap berangkat, Tan. Badanku besar dan kokoh, Tan. Perkiraan mencapai 500 sampai 1000 kg. Dan inilah yang membuat kami kuat menarik beban dan bisa menarik beban tebu dan lori lebih dari 20 kali badan kami. Eits, tapi teman jangan kira Sobat Otan ini akan berjalan sampai jalur akhir ya. Tujuannya hanya sampai penyambung rel aja kok. Weh, pegangan. Sobat Otan hanya sebagai penyambung karena lokomotif nggak bisa melalui rel ini. Jadi perjalanan selanjutnya, lori berisi tebu akan diantar dengan kereta. Siapa nih yang masih liburan sekolah? Otan dan adik-adik ini punya kegiatan liburan yang asik dan anti mainstream loh. Ada yang tahu apa? Yaps, mereka sedang mencari Sobat Otan si capung, teman. Eits, tapi tenang. Setelah ditangkap, Sobat-Sobat Otan ini akan dilepaskan kembali ke habitatnya kok. Melalui alat tangkap ini, sayap capung juga tidak akan rusak, sehingga bisa tetap terbang setelah tertangkap. Gimana? Ada yang tertarik untuk mencobanya? Salah satu faktor yang membuat mereka sulit ditangkap adalah cara terbang mereka yang menakjubkan, teman. Sampai-sampai Sobat Otan ini mendapat julukan sebagai jet tempur. Wih! Dan salah satu jenis capung yang paling populer dan kita sering jumpai adalah capung tentara. Awas! Aduh sob, ini nih yang Otan takuti. Saking cepatnya Sobat Otan ini, sampai-sampai ia tidak sadar jika ada jaring laba-laba yang siap menjerat tubuhnya. Jika sudah seperti ini, capung sudah tidak bisa berbuat apa-apa karena jaring laba-laba ini super lengket. Jadi siapapun yang terjebak akan sangat sulit untuk melepaskan diri. Ternyata pepatah sepandai-pandainya tupai melompat akan terjatuh juga ada benarnya ya. Oh iya teman, habitat Sobat Otan ini biasanya berada di area persawahan dan sumber mata air. Karena di dunia ini ada sekitar 5.000 spesies capung dan 700 diantaranya ada di Indonesia. Wih! Itu ada capung jarum. Wah. Jadi gini Mbak Vena, capung tuh dia beraktivitas, dia tidak jauh terbangnya dari 1 meter Mbak Vena. Oh. Dia pasti kembali ke titik awal dia di mana bertengger Mbak Vena. Bisa dibuktiin deh. Oke. Nah. Nih, menarik nih Tan. Kak Vena mau buktiin, nih Kak Vena mau ganggu nih capungnya ya. Biar dia terbang. Nah, katanya dia tuh terbang nggak akan jauh-jauh dari 1 meter, pasti dia balik lagi ke sini. Tuh, Tan, lihat tuh. Kembali lagi ke tempat yang sama. Tuh. Dibandingkan dengan capung tentara, capung jarum lebih kalem dan hanya diam di satu spot saja teman. Tuh, walau dibawa jalan-jalan sama Kak Vena, Sobat Otan ini tetap stay dan slay gitu. Tapi Kak Vena mau ngapain sih pakai bawa-bawa dino segala? Nih, faktanya ya, umur capung itu
lebih dari 300 juta tahun yang lalu. Bahkan capung itu lebih tua daripada dinosaurus yang udah lama punah. Oh iya, Otan baru ingat. Kalau dulu pernah ada penemuan fosil capung terbesar, teman. Lebar sayapnya saja sampai 3 meter. Jadi capung yang sekarang kita temui itu adalah capung yang sudah berevolusi sejak berjuta-juta tahun lalu. Nah, kalau capung jarum sering banget nih kita temuin di batu-batuan kayak gini karena dia dekat dengan air. Dia senangnya di situ. Betul sekali, Kak. Aku sangat nyaman jika berada di dekat aliran sungai yang bersih. Karena selain menyehatkan, aku bisa meletakkan telur-telurku di sungai ini. Kak Vena kalau ngelihat kayak gini Tan, baunya pengen nyebur. Tapi ngomong-ngomong ya Tan, capung itu sering disebut sebagai bioindikator, di mana mereka tuh sering berada di tempat-tempat seperti ini, di sumber mata air, betul ya Mas ya? Nah, katanya di sini airnya bisa diminum, itu betul nggak? Benar sekali Mbak. Jadi dengan adanya capung di lingkungan sumber mata air, ini menandakan bahwa sumber mata air ini bebas terkontaminasi dari bahan kimia apapun nih Mbak. Nah, untuk meyakinkan teman-teman, coba minum airnya langsung, Kak. Soalnya warga sekitar juga memanfaatkan air di sini untuk konsumsi sehari-hari. Teman, biasanya musim kawin capung mulai dari akhir Juli hingga September, teman. Saat suhu masih hangat. Oh iya, kalian pernah lihat perilaku capung seperti ini enggak? Berkali-kali menyentuh air, tapi hanya bagian belakangnya saja. Kira-kira mereka sedang melakukan apa ya? Jangan heran dan jangan bingung ya, Tan. Aku sebenarnya sedang menyimpan telur-telurku di permukaan air. Soalnya larva telurku bersifat akuatik, sehingga aku menaruhnya di air, Tan. Tetap waspada ya, agar tidak ada pemburu yang mengincar telur kalian. Saat bertelur, si mama capung akan menyelam untuk meletakkan telur-telurnya. Hebatnya, si mama capung punya kemampuan menyelam selama beberapa menit. Wow, sungguh luar biasa ya. Nah, setelah induk capung menyimpan telurnya, tahap metamorfosis selanjutnya adalah menjadi larva atau nimfa. Biasanya prosesnya ini berlangsung sekitar 2-5 minggu. Yap, nantinya anak-anakku akan menghabiskan hidupnya di dalam air. Dalam fase ini, mereka juga memiliki insang untuk bernapas. Cara mereka bernapas adalah dengan menyedot air ke dalam perut, lalu memindahkannya ke atas insang mereka. Oh iya teman, dalam fase nimfa ini butuh waktu paling lama dalam siklus hidup capung, karena bisa mencapai 4 tahun. Semoga kamu sehat selalu ya Sob, sampai jadi capung dewasa. Semangat! Teman, capung dijuluki juga sebagai hewan yang jago terbang. Gimana enggak, keahlian terbangnya bisa ke segala arah. Ke samping bisa, mundur pun bisa. Bahkan, ia juga sering terbang hanya di satu titik selama beberapa menit, alias tim stok. Kak Vena punya tebak-tebakan nih buat teman-teman. Nah, dia kan punya 4 sayap ya. Nah, kira-kira mereka tuh terbangnya bersamaan gak ya keempat sayapnya itu? Atau silih berganti ya? Coba tebak. Langsung Otan kasih tunjuk faktanya ya. Tada! Jawaban siapa nih yang benar? Mereka tidak mengepakkan keempat sayapnya secara bersamaan ya. Itulah yang menjadi rahasia kecepatan manuver terbang Sobat Otan ini. Cakep! Hayo ngaku! Siapa nih bunda-bunda yang masih mengandalkan capung untuk menghentikan kebiasaan ngompol anaknya? Ternyata ini hanyalah mitos ya bunda-bunda. Karena sampai sekarang belum ada uji klinis yang membuktikan kalau gigitan capung di pusar bisa menghentikan kebiasaan mengompol.
Yang ada malah gigitan serangga bisa cukup berbahaya. Selain bisa melukai kulit, gigitan sobat Otan ini juga bisa menimbulkan mikroba patogen yang menyebabkan penyakit. Jadi bunda-bunda harus lebih bijak lagi ya.